Oke, selamat datang kembali. Jadi gini, di balik semua berita utama yang kita lihat setiap hari, ternyata ada pergeseran kekuatan yang luar biasa besar sedang terjadi di panggung ekonomi global. Hari ini kita akan bongkar sebuah aliansi yang kelihatannya mustahil, tapi punya tujuan yang bisa benar-benar menulis ulang aturan main dunia. Nah, ini dia. Mari kita langsung ke intinya. Analisis yang kita bedah kali ini dibuka dengan sebuah pernyataan yang sangat berani. Di bawah permukaan, ada pertarungan kekuasaan raksasa yang sedang berlangsung diam-diam. Dan aturan main ekonomi global yang selama ini kita anggap biasa, ternyata lagi dinegosiasikan ulang. Tapi ini bukan konflik dengan tank atau misil ya, lupakan itu. Arena pertempurannya sekarang ada di sistem keuangan dunia dan supremasi teknologi. Dan ada dua pemain besar yang diam-diam sedang menyusun strategi mereka. Slide ini nih yang merangkum semuanya. Ada sebuah kemitraan yang sangat mengejutkan antara Paris dan Beijing. Tujuannya, bukan lagi sekedar bersaing. Mereka mau menantang secara fundamental dominasi ekonomi Amerika. Dan senjata yang mereka incar adalah jantung dari kekuatan Amerika itu sendiri, dolar AS. Dan ini bukan spekulasi loh. Kutipan langsung dari Presiden Macron ini adalah kuncinya. Waktu dia bilang otonomi strategis, dia itu sebenarnya sedang mendeklarasikan semacam kemerdekaan ekonomi dari Washington. Ini sinyal yang keras dan jelas banget buat siapapun yang memperhatikan. Jadi, otonomi itu artinya apa sih dalam prakteknya? Menurut sumber yang kita bahas, bagi Perancis, ini bukan lagi soal pilihan politik. Ini soal bertahan hidup, soal gimana caranya tetap relevan di panggung dunia yang baru, dunia yang multipolar. Nah, ini dia istilah yang paling penting, dedolarisasi. Sederhananya, ini adalah upaya sistematis untuk mengurangi ketergantungan seluruh dunia pada dolar. Bisa dibilang, ini adalah serangan langsung ke fondasi kekuatan finansial Amerika yang udah dibangun puluhan tahun. Gila kan? Sumber ini bahkan sampai melabeli dolar sebagai senjata pemusnah massal ekonomi. Kenapa? Karena siapapun yang pegang kendali sistem pembayaran global, ya dia bisa seenaknya kasih sanksi dan memutus akses negara lain ke ekonomi dunia. Pesan dari Macron di sini adalah, Eropa udah gak mau lagi jadi sandera dalam permainan ini. Oke, tujuannya kan ambisius banget ya. Terus gimana caranya? Ini bukan cuma wacana ternyata. Analisis yang kita bedah ini menunjukkan adanya sebuah cetak biru, sebuah roadmap teknis yang sangat spesifik dan canggih. Nah, ini nih bagian yang teknis, tapi ini yang paling penting. Mereka nggak cuma ngomong soal, ayo pakai euro atau yuan lebih banyak. Nggak. Mereka sedang membangun infrastruktur keuangannya sendiri. Ibaratnya, mereka lagi bangun jalan tol finansial baru yang sepenuhnya di luar jangkauan radar dan kontrol Amerika. Coba lihat perbandingannya. Dulu, semua transaksi besar harus mampir dulu ke sistem perbankan AS. Jadi, Washington punya kendali penuh. Nah, cara baru yang diusulkan ini seperti membangun jembatan langsung dari Eropa ke Tiongkok. Amerika dilewatin sama sekali. Tujuannya satu, transaksi yang kebal sanksi. Tentu saja, rencana di atas kertas itu nggak ada artinya kalau nggak ada aksi nyata. Dan ternyata, strategi keuangan ini udah mulai diwujudkan di 3 sektor industri yang super vital untuk masa depan. Contoh pertama, industri dirgantara. Angka ini bukan cuma soal duit. Waktu Airbus dari Eropa dapat kontrak raksasa dari Tiongkok, ini adalah pukulan telak buat saingannya, Boeing dari Amerika. Ini contoh nyata bagaimana pangsa pasar perusahaan Amerika di Eurasia bisa terancam. Dan tabel ini menunjukkan kalau kerjasamanya itu luas banget, bukan cuma pesawat. Lihat deh, ada logam tanah jarang, itu mineral penting buat mobil listrik. Terus ada energi nuklir, dan bahkan teknologi masa depan kayak 6G. Ini semua adalah upaya membangun rantai pasok yang nggak lagi tergantung sama Amerika. Wah, istilah saluran penyelundupan inovasi ini provokatif banget ya. Intinya, menurut sumber ini, mereka diduga sedang mencari cara untuk saling berbagi teknologi canggih tanpa terdeteksi, melewati semua larangan ekspor dari Amerika. Tujuannya, menciptakan ekosistem teknologi yang mandiri, yang nggak bisa didikte oleh Washington.
Dan grafik ini menjelaskan segalanya. Ini menjelaskan kenapa akses ke mineral jadi rebutan. Dengan Tiongkok menguasai hampir 90% produksi logam tanah jarang dunia, aliansi ini ibaratnya memberikan Prancis dan sekutunya di Eropa jalur VIP ke sumber daya paling kritis di abad ke-21. Dan di sektor energi, kita ngomongin kesepakatan abad ini. Coba bayangin, proyek nuklir senilai lebih dari 100 miliar euro yang dari awal dirancang supaya tidak pakai satu baut pun dari Amerika. Ini adalah sebuah pernyataan kedaulatan industri dalam skala yang masif. Nah, semua langkah ekonomi dan industri ini, kalau kita gabungkan, pelan-pelan mulai menggambar ulang peta kekuatan global. Aliansi-aliansi tradisional yang sudah kita kenal puluhan tahun, sekarang sedang diuji habis-habisan. Dan yang menarik, tantangannya bukan cuma dari luar. Strategi Prancis ini ternyata menciptakan perpecahan besar di dalam Uni Eropa sendiri. Eropa jadi nggak satu suara. Ada yang pro langkah Paris, ada yang menentang keras dan tetap pro Amerika. Dan Jerman sebagai raksasa ekonomi terjebak di tengah-tengah. Ini membawa kita ke pertanyaan yang sangat fundamental tentang keamanan. Gimana caranya aliansi militer seperti NATO bisa berfungsi efektif kalau anggota-anggota kuncinya punya pandangan yang bertolak belakang soal Tiongkok? Sumber ini berargumen bahwa strategi Macron ini berisiko melumpuhkan NATO dari dalam. Jadi, apa endgame-nya? Tujuan akhirnya apa? Menurut analisis ini, tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali perjanjian investasi raksasa antara Uni Eropa dan Tiongkok. Kalau ini berhasil, ini akan menciptakan blok ekonomi gabungan Eurasia yang nilainya triliunan dolar. Dan yang paling penting, dirancang agar kebal dari jangkauan sanksi Amerika. Pembahasan kita kali ini memaparkan satu perspektif yang sangat kuat tentang bagaimana dunia sedang bergerak ke sebuah tatanan multipolar. Pertanyaannya sekarang mungkin bukan lagi apakah ini akan terjadi, tapi seberapa cepat dan apa dampaknya bagi kita semua. Apakah kita benar-benar sedang menyaksikan lahirnya blok-blok ekonomi baru yang saling bersaing, di mana aliansi lama mungkin tidak lagi relevan?